lanjut ke presentasi materi berikutnya mengenai rapat bisnis. Next. Pengertian rapat bisnis, business meeting, dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Next. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya adalah bisnis, berbicara tentang bisnis. Pada akhirnya adalah bagaimana suatu perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Di samping itu, rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler, seremonial. Nah, rapat non-bisnis ini orientasinya atau tujuan penyelenggaranya bukan berorientasi pada bisnis, misalnya tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan, kesehatan, dan pendidikan. Next, Siti Nurjana. Menurut Locker, menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain. Pertama, berbagi informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan, brainstorming. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan pengambilan keputusan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat dokumen. Yang keenam, memotivasi peserta. Ada 5 jenis rapat. Menurut Oliver Serat, dalam Conducive Effective Meeting mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis, antara lain. Yang pertama, pengarahan atau briefing. Yang kedua, rapat konsultasi atau advisory meeting. Yang ketiga, rapat komite atau komite meeting. Yang keempat, rapat dewan atau council meeting. Yang kelima, dan negosiasi atau negotiation. 3 jenis rapat. Menurut Strable, dalam Manager Guide to Effective Meeting, rapat dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, rapat informal, yang kedua, rapat motivasional, yang ketiga, rapat partisipatif. Perencanaan rapat bisnis. Agenda rapat bisnis akan menjadi acuan bagi para peserta rapat bisnis agar rapat bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik. Antara lain, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir, lalu daftar topik yang akan dibahas, lalu alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas, bahan-bahan peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai, dan bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Next. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan juga dan diperhatikan bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat, antara lain undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta, peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presentasi peserta, akomodasi, sound system, komputer portable, LCD, proyektor, dan flip charts, serta fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan rapat bisnis, setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan secara lancar dan efektif. Efektivitas sebuah rapat
efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, lalu kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Next. Nah, salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pemimpin atau pimpinan dan peserta rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. Antara lain boardroom style atau gaya 4 persegi, U-shape style untuk bentuk seperti huruf U, classroom style gaya ruang kelas, dan circular style gaya melingkar. Next. Nah, ini teman-teman bisa dilihat untuk rapat bisnis nyamannya seperti apa. Next, silakan Rencana. Selain itu, susunan layout tempat duduk juga dapat disusun dalam berbagai gaya atau bentuk lain, seperti chevron style, modified style, dan cluster style. Tindak lanjut rapat bisnis. Apa yang dihasilkan dalam rapat bisnis hendaknya didokumentasikan dengan baik, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung perlu ditinjau ulang, baik pidato pengarahan pimpinan perusahaan, pandangan para narasumber, catatan hasil diskusi tanya jawab selama rapat bisnis berlangsung, serta dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audio visual. Tim perumus yang telah disepakati dalam pelaksanaan rapat bisnis tersebut perlu menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan sementara selama rapat bisnis tersebut hingga menjelang usai. Selanjutnya, begitu rapat bisnis dinyatakan selesai, tim perumus segera melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis berlangsung, termasuk dokumentasi audiovisual. Dalam hal ini, tim perumus perlu melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen penting hasil rapat bisnis tersebut. Selanjutnya, secara formal, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggara rapat bisnis tersebut membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke pimpinan perusahaan untuk menjadi dokumen penting yang harus ditindaklanjuti di kemudian hari. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya, saya ingin bertanya. Silakan, Jia. Perkenalkan, nama saya Nujia, saya dari kelompok 6. Apa saja yang kita lakukan jika negosiasi tidak tercapai? Dan bagaimana ciri-ciri negosiasi yang baik? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Nijia. Jika negosiasi Anda tidak terpenuhi, sikap yang harus Anda lakukan yaitu menghargai keputusan yang disepakati. Karena hasil negosiasi adalah kesepakatan yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak. Sebuah negosiasi dapat dikatakan berhasil jika yang pertama menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang kedua efisien, yang ketiga dapat memperbaiki hubungan. Agar negosiasi dapat berhasil, maka beberapa hal harus ada dalam proses negosiasi tersebut, yaitu tujuan yang jelas, tawaran yang tersedia, dan persiapan yang baik. Tentu saja hal-hal itu harus dimiliki oleh kedua belah pihak yang akan melakukan negosiasi. Tawaran yang dimaksudkan di sini adalah tawaran yang win-win solution. Sudah Baik. cukup jelas, Jia? Iya, udah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Barangkali selanjutnya ada yang ingin ditanyakan. Aku mau nanya. Ya, boleh, Ra. Saya Andika Dewi Maharani dari kelompok 10 izin bertanya.
kan yang tadi di bagian 3 tahap penting bernegosiasi itu kan ada yang tahap implementasi negosiasi. Nah, kan ada 3 komponen pentingnya. Nah, itu tuh 3 komponen pentingnya apa aja ya? Bisa dijelasin nggak? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Saudari Andika Dewi Maharani yang telah bertanya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Andika Dewi Maharani. Nah, di sini kan ada bagian tahap implementasi ya. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik negosiasi, taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan yang lain. Nah, yang kedua ada keterampilan negosiasi. Nah, ini keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor penting, diantaranya adalah keterampilan seorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, menurut Hartman ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yaitu persiapan, memulai negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindar kesalahan taktis, persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi Anda, membuat satu usulan, penawaran, dan persetujuan. Nah, perilaku negosiasi itu, perilaku negosiasi atau sifat negosiator itu tadi yang sudah dijelaskan ya, ada negosiator curang, profesional, bodoh, dan naif. Nah, seperti itu Andika Dewi Maharani. Ya, oke, makasih ya. Sudah jelas? Jelas-jelas. Oke, terima kasih. Sama-sama. Gimana? Gimana Sudah apanya, jelas? Mar? Sudah jelas ya? Udah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok 9 tentang materi negosiasi dan rapat bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.